Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita sudah masuki bulan haram tahun 1443 Hijriyah. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan bulan ini hilal khair wa rushdin, bulan kebaikan, bulan keamanan, bulan kenyamanan, dan bulan kedamaian, dan bulan untuk terus beramal saleh. Tentu di dalam Islam sesungguhnya bulan haram dan lebih khusus lagi bulan Muharram punya kedudukan yang tinggi di dalam agama. Di antaranya telah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrillahil Muharram. Puasa yang paling afdal setelah berpuasa pada bulan Ramadan adalah berpuasa pada bulan Al-Muharram. Kita berbicara tentang Muharram, awal dari bulan Hijriyah. Hakikatnya bulan Muharram sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi penanggalan kalender Hijriyah ini dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ardah. Ketika dia memberi usul, atau ketika ada memberi usul kepadanya, bagaimana kalau kita punya penanggalan Islam? Lantas ada beberapa usul para sahabat. Satu mengatakan dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu mengatakan dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu pun di antara para sahabat yang mengusulkan penanggalan itu mulai dari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada inilah dia, ketika Allah mengutus nabinya menjadi nabi dan rasul, atau ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Rabbul Alamin tabaraka wa taala pindah ke kota Madinah, maka dipilihlah al-hijrah. Kenapa? Karena hijrah itu di sini pemisahan antara keimanan dengan kekafiran. Maka oleh karena itu hukum yang ada dalam Islam berkaitan dengan bulan Al-Muharram dan bagaimana kita memakmurkannya, bagaimana kita memeriahkannya dengan ibadah yang disyariatkan oleh Allah Tabaraka wa Taala, dengan syariat yang telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan meriahkan dan jangan sambut bulan Muharram dengan perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Tabaraka wa Taala. Kita mengadakan perkara-perkara bid'ah di dalamnya. Ada dikatakan doa akhir tahun, ada dikatakan doa awal tahun, dan yang lainnya. Bahkan ada dilakukan oleh orang Syiah. Nanti pada tanggal 10 mereka melukai dirinya, karena memang tanggal 10 ini Asyura, ada beberapa peristiwa yang terjadi di dalamnya. Kalau kita melihat dalam sejarah, ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, lantas ditemui orang-orang Yahudi berpuasa. Ketika ditanya, ini adalah hari najjallahu fihi Musa, Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Fasamahu Musa syukran lillah, maka Nabi Musa berpuasa. Dengan puasa itu bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dari sinilah Nabi SAW bersabda, wa ana ahaqqu bi Musa minkum, akulah yang lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kalian. Maka memeriahkan bulan yang mulia ini dengan melaksanakan syariat Allah, syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itu sebabnya disebutkan dalam Sahih Bukhari, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, yang pertama kali puasa diwajibkan oleh Allah Tabaraka wa Taala puasa Asyura. Setelah itu pada tahun berikutnya Allah turunkan kewajiban puasa Ramadan, dihapuslah dari hukum wajib Asyura kepada sunnah. Maka itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Siyam Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiras sanatal madiyah. Puasa Asyura, dengannya aku berharap Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala mengampuni dosa setahun yang lalu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam al-atamman al-akmalan على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين
nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum jami'an. Ketika kita berpuasa Asyura, kita menjalankan syariat Allah Azza wa Jalla. Dan menjalankan syariat Allah Azza wa Jalla tidak boleh kita menyerupai agama lain. Maka ketika Nabi SAW tiba ke kota Madinah dan diberitakan bahwasanya itu hari Asyura diagungkan pula oleh orang-orang Yahudi, maka Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi. Andai kata Allah berikan aku umur yang panjang sampai tahun yang akan datang, aku puasa pula pada tanggal 9 Al-Muharram, sehingga kita akan puasa 2 hari, Tasu'a wa Asyura. Apa kata para ulama? Kita menjelaskan 2 riwayat ini. Pertama, Asyura, hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi, maka mereka ada yang makan, mereka berpesta. Islam datang menyelisihinya dengan cara berpuasa. Yang kedua, itu hari yang mana orang-orang Yahudi ada yang berpuasa, bukan berpesta ria, bukan makan-makan. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau aku punya umur yang panjang tahun depan, aku akan puasa tanggal 9. Ketika kita melaksanakan dan memeriahkan bulan Muharram ini dengan cara yang disyariatkan oleh Nabi SAW, kita akan menyelisihi orang-orang luar Islam dari berbagai sisi, sehingga tidak ada sama sekali menyerupai orang-orang kafir. Sebab menyerupai orang-orang kafir sangat berat dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Identik hadis ini disebutkan tentang perkara-perkara buruk. Maka itu sebabnya Allah mengatakan, wa may yatawallahum minkum, siapa di antara kalian yang berloyalitas kepada mereka, maka dia termasuk golongan mereka. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik, kita bisa meriahkan bulan yang mulia ini dengan ibadah yang telah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdil hajat. Allahumma kshif anna al bala, Allahumma kshif anna al bala wal waba wal ghala waz zalazil wal fitan wal ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma kshif anna al bala wal corona والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة تعينهم على الخير. اللهم أنزل علينا من بركاتك يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.